Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tugu Safawi. NIM 180321100011, mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait kelayakan bisnis pada usaha tanaman hias segar alam yang dimiliki oleh Bapak Madari di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Yang pertama adalah aspek teknis. Aspek ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kegiatan produksi pada suatu usaha. Pada usaha segar alam, perancangan karakteristik produk yang dihasilkan adalah yang pertama, tanaman hias melati, lusa indah, dan matahari mini yang tidak layu, berwarna cerah, serta bebas dari penyakit. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang diinginkan, maka Pak Madari mengusahakan tanamannya dengan mengatur cahaya matahari yang didapat, menyirami setiap hari, serta pemberian pupuk. Usaha Pak Madari ini masih cukup terbilang masih konvensional, dengan menerapkan teknologi yang masih tradisional. Selanjutnya adalah aspek pasar. Pada aspek pasar, usaha Pak Madari ini termasuk ke dalam pasar persaingan sempurna, karena di lingkungan sekitar terdapat banyak penjual tanaman hias ini dan tingginya persaingan. Dalam berjualan tanaman hias, Pak Madari tidak ada sasaran khusus kepada konsumen, mengalir jadi siapa yang datang dan beli pasti akan dilayani. Selanjutnya adalah dari segi permintaan. Dari segi permintaannya cukup bervariasi, terkadang naik dan juga turun. Pada saat hari raya justru permintaan semakin menurun, terkadang juga ada yang beli secara partai. Dari segi penawaran, Pak Madari ini mendapatkan tanaman-tanaman yang diusahakan dari Kota Batu dan juga Kediri. Beliau sendirilah yang berangkat ke sana. Harga dari tengkulak untuk bunga melati sebesar 2.500 per polybag, sedangkan pada bunga matahari mini seharga 40.000, dan juga tanaman lusa indah sebesar 20.000. Untuk pengambilan keuntungannya, beliau biasa mengambil antara 5.000 sampai 15.000 per polybag. Beliau membelinya dalam jumlah besar agar mendapatkan potongan. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan juga organisasi. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Pada perencanaan yang dilakukan oleh Pak Madari adalah memaksimalkan pendapatan serta tetap menjaga kualitas tanamannya. Pak Madari ini sudah membuka usahanya sejak tahun 2007. Yang dulunya berpindah-pindah tempat, sekarang sudah menetap di lahannya sendiri, yakni di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Beliau sudah mempekerjakan 4 karyawan dengan sistem serabutan, jadi tidak ada pembagian kerja secara spesifik. Dan juga pada usaha ini tidak ada pencatatan keuangan serta kantor, semuanya menjadi satu di lahan tersebut. Selanjutnya adalah pengarahan. Untuk karyawannya sendiri bekerja guna perawatan tanaman, misal menyirami tanaman, memberikan pupuk, dan juga mengatur intensitas cahaya matahari. Dan keuangannya diolah sendiri oleh Pak Madari dan juga istrinya. Lalu untuk pengendalian, terkait pengendalian yang dilakukan Pak Madari, beliau biasa menilai kinerja karyawannya per minggu. Jika ada karyawannya yang kinerjanya bagus, maka ada reward tersendiri. Aspek lingkungan. Pada aspek ini tentu kita tahu bahwa setiap usaha juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Usaha yang dilakukan oleh Pak Madari ini tidak banyak menghasilkan limbah, karena beliau menjual barang yang siap untuk dipasarkan kembali. Beliau biasa membawa limbahnya seperti dedaunan ataupun sampah polybag ke dalam tempat sampah yang telah disediakan, ataupun membakarnya secara langsung di tempat sampah tersebut. Ditinjau dari sosial ekonomi dan budaya, menurut Badan Pusat Statistik Kecamatan Kedamaian tahun 2017, jumlah penduduk di Desa Banyu Urip sebanyak 8.022 orang yang tersebar di 4 dusun, dengan rincian laki-laki sebanyak 4.064 orang dan perempuan sebanyak 3.950 orang. Sebagian besar bermata pencarian sebagai petani dan berusaha tani tanaman hias. Itulah mengapa Pak Madari membuka usaha tanaman hias, karena lokasi tersebut banyak yang melakukan usaha tanaman hias dan juga strategis. Ditinjau dari aspek ekonomi, masyarakat Desa Banyu Urip termasuk ke dalam kategori kelas menengah ke bawah. Dengan padatnya penduduk, masyarakat Desa Banyu Urip memaksimalkan potensi yang dimilikinya guna meningkatkan taraf hidupnya, salah satunya di bidang usaha tani tanaman hias. Selanjutnya adalah aspek finansial. Berikut ini adalah tabel cash flow yang telah saya hitung, di mana saya menggunakan data 4 tahun terakhir dimulai tahun 2016 sampai tahun 2019 dengan taraf bunga sebesar 20%. Berikut ini adalah rincian biaya yang saya gunakan. Dikarenakan beliau menjual kembali tanaman yang telah
didapatkan dari Tengkulak, Kota Batu maupun Kediri, maka peralatan yang digunakan juga cukup sedikit. Untuk total biaya investasinya yang dilakukan oleh Pak Madari ini sebesar Rp259.021.600. Untuk penyusutan peralatan yang digunakan Pak Madari sebesar Rp230.640.300 per tahun. Untuk biaya variabelnya sendiri sebesar Rp173.880.000. Oleh karena itu didapatkan tabel cash flow di bawah ini. Untuk perhitungan payback period diketahui investasi sebesar Rp259.021.600. Untuk kas bersih yang pertama yakni investasi dikurangi kas bersih yang pertama yakni Rp259.021.600 dikurangi Rp258.590.300 sama dengan Rp431.300. 258 juta itu tadi diketahui didapatkan dari tabel cash flow yang telah dihitung tadi. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun kedua, maka sisa proses tahun ke-1 dibagi proses tahun kedua, yaitu payback period sama dengan Rp431.300 dibagi Rp265.940.300 dikali 12 bulan sama dengan 0,019 bulan atau sama dengan 1 bulan. Berdasarkan perhitungan payback period di atas diketahui bahwa payback period dari usaha sekar alam ini selama 1 tahun 1 bulan, sehingga usaha sekar alam dikatakan layak karena memiliki tingkat pengambilan modal lebih cepat. Kemudian perhitungan average rate of return atau ARR. Untuk mencari ARR menggunakan rumus rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Untuk angka-angkanya sendiri didapatkan dari tabel cash flow yang telah saya hitung tadi. Untuk mencari rata-rata EAT yakni Rp141.375.000 dibagi 4. Hasilnya Rp35.343.750. Untuk mencari rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2. Rp259.021.600 dibagi 2 sama dengan Rp129.510.800. Oleh karena itu, untuk mencari ARR sama dengan Rp35.343.750 dibagi Rp129.510.800 dikali 100% sama dengan 27,29%. Selanjutnya adalah net present value dengan rumus total NPV kas bersih dikurangi investasi. Untuk total PV kas bersihnya itu sama dengan Rp686.724.171. Untuk investasinya Rp259.021.600. Oleh karena itu NPV sama dengan Rp686.124.171 dikurangi Rp259.021.600 sama dengan Rp427.102.571. Berdasarkan hasil dari NPV di atas sebesar Rp427.102.571, artinya bahwa usaha sekar alam ini dikatakan layak karena sesuai dengan nilai kriteria NPV lebih besar dari 0. Lalu internal rate of return atau IRR. Di sini saya menggunakan diskon rate 90% dan juga 95%. Untuk NPV 1 diketahui sebesar Rp10.749.675 dan yang NPV 2 sebesar min Rp1.507.567. Oleh karena itu kita masukkan ke dalam rumus IRR yaitu I plus NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2 dikali I2 dikurangi I1. IRR sama dengan 90 ditambah Rp10.749.675 dibagi Rp10.749.675 dikurangi min Rp1.507.567 dikali 95 min 90. Hasilnya adalah IRR sama dengan 94%. Berdasarkan perhitungan IRR di atas, diketahui bahwa nilai IRR lebih besar dari bunga pinjaman, sehingga usaha ini diterima atau layak. Selanjutnya adalah Profitability Index atau PI. PI sendiri rumusnya adalah
total dari PV gas bersih dibagi total PV investasi dikali 100%, yakni 684.124.171 dibagi 259.021.600 dikali 100%. Hasilnya adalah 2,64%. Berdasarkan kriteria kelayakan usaha menurut nilai Profitability Index atau PI yang bernilai 2,64%, yaitu lebih besar dari 1, maka artinya usaha ini layak. Jadi dari semua perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara aspek finansial usaha Sekar Alam ini layak. Berikut ini adalah dokumentasi yang telah saya lakukan pada saat turun lapang kemarin bersama Bapak Madari, tepatnya di Desa Banyurip, Kecamatan Kedamen, Kabupaten Gresik. Ada bunga matahari mini, rusa indah, dan juga bunga melati. Terima kasih, cukup sekian dari video penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.